kita mulai dari Mbak Siren terlebih dahulu ya, kita mendengarkan. Monggo Mbak. Oke, terima kasih untuk Mas Irawan. Lancar ya Mas untuk kegiatannya hari ini. Dan saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua, kepada Bapak Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Nanang, Bujana Asim, dan ada Bapak Tekprodi kita, ada Bapak Sinu, serta teman-teman dosen Komunikasi Penyiaran Islam. Tadi yang disampaikan Mas Irawan, bagaimana pendapat saya mengenai kurikulum dan RPS Makul yang diampu. Kalau menurut saya itu perlu adanya sinkronisasi antara program MBKM dan kurikulum yang ada. Nah, dan juga yang dibutuhkan untuk prodi dalam mengembangkan makul rumpun jurnalistik itu yang pertama, menurut saya itu ada perlunya adanya diskusi lebih dengan dunia industri berkaitan dengan penyerapan lulusan prodi KPI. Yang kedua itu ada capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Yang ketiga mungkin perlu adanya praktek yang lebih besar terkait dengan rumpun jurnalistik. Itu menurut saya. Oke, saya mencatat tadi yang selama ini sinkronisasi RPS dengan apa Mbak? MBKM dan kurikulum. Oh, MBKM dan kurikulum yang ada. Oke. Kemudian usul dari pengembangan tadi, diskusi dengan industri berkaitan dengan penyerapan lulusan. Penyerapan lulusan. Sama capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Oke. Serta ini adanya porsi praktek yang lebih besar. Untuk rumpun jurnalistik. Oke, dari pengembangan yang jenengan usulkan ini, poin mana yang menurut jenengan urgent seperti itu? Kalau diurutkan 1, 2, 3, 4 gitu? Yang paling urgent itu mungkin kalau untuk jurnalistik karena praktek ya, jadi untuk perlu porsi praktek yang lebih besar, yang lebih urgent. Oke. Kalau produksi media cetak itu di RPS ngapain aja Mbak? Kalau media cetak kemarin saya sama Mas Habibi juga kemarin buat pamflet, poster gitu sama Mas Habibi itu untuk luaran, untuk UAS-nya, untuk mahasiswa. Oke. Kemudian mahasiswa apa bisa Mbak mengikuti itu? Maksudnya jika 1 sampai 10 seberapa kemampuan mahasiswa di mana rata-rata? Kalau untuk mahasiswa KPI saya rasa pada udah ahlinya semua ya. 8 mereka udah bisa kok untuk membuat karya seperti buat poster dan lain-lain sebagainya. Oke, siap. Oke, makasih Mbak Siren atas masukan dan untuk pengembangan kurikulum dan RPS Prodi. Ya, kita lanjut ini ladies first kedua, yaitu Mbak Widowati Maiter. Assalamualaikum Mbak Widow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irawan, Mas Nanang, Mbak Siren, Pak Rozak, lagi Habibi, Pak Rahlan, Mas Sinu, sama ada Aulia juga. Selamat malam semuanya. Oke. Malam Mbak Widow. Mbak, sama seperti Mbak Siren, ada 2 poin yang ingin saya tanyakan untuk memantik diskusi kita. Yang pertama adalah bagaimana menurut Mbak Widow kurikulum dan RPS Makul yang diampu jenengan dalam rumpun jurnalistik ini dijalankan. Kalau saya melihat Mbak Widow ini mengampu manajemen media massa, reportase media cetak, dan jurnalistik online. 3 mata kuliah dengan rumpun jurnalistik. Dan juga saya ingin mendengar terkait pengembangan makul rumpun jurnalistik ini yang kurang di KPI dan lain sebagainya. Monggo
Mbak Widow. Oh ya, ya Mas, tadi soalnya saya kayaknya tuh hampir setiap tahun itu ganti ya mata kuliahnya tuh, jadi tapi tetap ada di rumpun jurnalistik, cuman apa namanya, ada beberapa mata kuliah yang memang itu ganti-ganti, tapi ada juga yang dari awal saya ngajar sampai sekarang saya ngampu itu misalnya jurnalistik online itu. Jadi kayak manajemen media itu saya baru ngampu semester lalu, tapi untuk jurnalistik online itu saya sudah kalau nggak salah kali ya ngampu ini, sehingga beda Mas untuk setiap satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain itu saya pikir agak berbeda, tidak bisa digeneralisir gitu ya, karena hanya untuk yang saya sering ampuh itu jurnalistik online itu saya pikir sebenarnya RPS-nya sudah ada perubahan mengikut Mika yang di jurnalistik di yang nyata gitu ya, dalam artian di kerja sekarang kan jurnalista gitu ya, itu sudah kan ke mata ya jurnalistik online sejak dua yang tahun yang lalu itu saya masukkan itu juga tentang jurnalisme gitu, sehingga bisa dikatakan memang saya agak DPS yang ada memperbaikinya gitu, karena terus terang untuk dunia media khusus dunia jurnalistik itu banyak mengalami perkembangan gitu. Jadi dunia jurnalistik pun ya itu kan selain ada tren jurnalisme data itu juga ada ini namanya, misalnya saat ini kemudian kita kenal adanya bantuan dari artificial intelligence kayak gitu-gitu kan Mas. Jadi itu menjadi saya tidak setiap tahun sama gitu loh materinya itu. Jadi saya sesuaikan, benar-benar saya sesuaikan dengan apa yang sedang berkembang saat ini gitu. Itu misalnya untuk yang jurnalistik online. Tapi kalau yang manajemen media kemarin sih saya masih cukup ngikut, tetapi ya nggak ngikut banget sih Mas, saya agak mengubah RPS karena ada referensi baru. Jadi misalnya di RPS itu kurang menurut saya kurang bisa mengcover terkait ilmu manajemennya, bagaimana juga namanya manajemen media. Saya itu kan disiplin dia tetap mengambil manajemen, tetap konteks atau dalam media. Nah, manajemennya itu yang di RPS kurang dapat gitu, sehingga saya mengganti referensi dan di awal tuh sekali yang saya sampaikan itu berbasis atau kita pinjam dari ilmu manajemen gitu. Jadi itu sih Mas kalau yang untuk RPS ya tadi. Kemudian untuk mata kuliah praktek ini semua praktek atau gimana Mbak? Kalau jurnalistik online itu teori dan praktek. Jadi jadi kalau saya sistemnya tetap mereka jadi ini membuat reportase gitu Mas, membuat berita, terutama itu tadi penugasannya adalah jurnalisme data itu. Jadi saya suruh mahasiswa bikin jurnalisme data itu gimana dan cara bikinnya itu tugasnya mereka bikin kita berbasis itu tadi. Terus kalau manajemen media itu juga lebih banyak teori sih, lebih banyak teori. Reportase ini praktek berarti Mbak? Oh iya, reportase itu hampir 75% ya praktek, karena teori itu sebetulnya reportase media cetak itu kan teorinya mungkin sudah didapat dari mata kuliah sebelumnya, misalnya jurnalistik atau apa gitu ya, mereka udah dapat teori tentang jurnalistiknya itu, maka kalau reportase malah banyak prakteknya.
Oke. Lalu jurnalis investigasi juga banyak praktek. Menurut jenengan dengan skala 1 sampai 10, seberapa besar kemampuan mahasiswa dalam praktik jurnalistik ini, Mbak? Kalau mahasiswa yang konsentrasi jurnalistik, karena memang saya nggak tahu ya kalau sekarang tuh ada konsentrasinya, pembagian konsentrasinya gimana, tapi yang dulu kan jurnalistik dan broadcast. Nah, yang di jurnalistik itu saya pikir mahasiswa itu udah cukup paham ya cara membuat berita secara dasar jurnalistiknya itu mereka sudah sangat bagus gitu. Cuman ya itu kalau ada hal-hal yang baru misalnya ya, tentang jurnalisme data, kemudian tentang in-depth gitu ya, pemberitaan yang mendalam, nah itu teknik reportasenya mungkin mereka masih ada yang kurang, tetapi tetap sebagian besar mereka tuh cepat gitu ya untuk belajar. Misalnya bedanya bagaimana membuat reportase mendalam dengan yang membuat straight news kayak gitu, mereka cepet kok itu. Bagus lah. Oke. Ada saran Mbak Wit untuk baik itu untuk kurikulum maupun RTS-nya yang rumpun jurnalistik ini? Ya mungkin selama ini sudah cukup bagus ya, memang ini ya, saya kira karena kita ini secara umum adalah rumpun ilmu sosial yang dinamika di luar sana itu sangat cepat, terutama media yang terkait dengan teknologi dan komunikasi dan informasi itu. Jadi saya pikir ya mungkin lebih ke bagaimana bisa mengimbangi ini ya, dinamika yang ada di dunia kerja, di dunia nyata gitu. Itu aja sih. Jadi tidak misalnya nih sekarang kan yang media cetak itu kan sudah mau nggak mau nih itu sudah mulai senjakala gitu kan ibaratnya. Nah ini mungkin fokus kita lebih banyak ke platform online atau platform jurnalisme penyiaran gitu. Itu. Oke. Mbak Wit, untuk kedepannya, kalau Mbak Siren tadi kan mengusulkan misalnya diperbanyak diskusi dengan industri yang untuk terkait alumni agar penyerapan alumni itu maksimal. Kemudian ada praktik yang lebih banyak agar kemampuan pengembangan jurnalistik mahasiswa itu bisa maksimal juga. Menurut Mbak Wit? Ya, saya sih sepakat ya dengan Mbak Siren, karena kadang-kadang ya itu tadi kita mengikuti dinamika di luar itu. Sekarang kan semuanya platformnya hampir semuanya itu digital gitu ya, jadi itu yang kemudian harus dipikirkan. Terus itu yang pertama, yang kedua ini Mas, ini mungkin secara umum supaya alumni itu lebih terserap di dunia kerja, itu menurut saya bukan hanya soal kemampuan jurnalistiknya, tetapi profesionalitas secara umum gitu. Jadi kalau saya nggak tahu apakah ada kerjasama dengan karir development gitu ya, jadi pengembangan karir untuk mahasiswa gitu ya. Karena kadang-kadang saya juga misalnya ke mahasiswa itu hal yang tidak terkait dengan jurnalistiknya pun saya harus sampaikan. Misalnya nih secara simpel, mahasiswa itu kalau ngirim email ke dosen kadang-kadang tuh nggak pakai pengantar gitu loh Mas. Nah hal-hal kayak gini kan sebenarnya kayaknya simpel, tapi ini akan berimplikasi ke depannya untuk mengukur kualitas alumni juga. Kalau misalnya mereka mau cari kerja kemudian melamar pekerjaan, mereka kirim email tanpa pengantar gitu kan, sama sekali attachment. Nah itu kan menurut saya hal yang itu kayaknya simpel tapi itu matters gitu. Itu ternyata sangat signifikan dampaknya gitu. Nah itu kadang-kadang saya tegur mahasiswa kalau kayak gitu. Ya itu tadi yang saya bilang, hal-hal yang secara umum terkait dengan profesionalitas, terkait dengan bagaimana kesiapan mereka di dunia kerja, itu bukan hanya soal skill jurnalistik aja, tapi ya
secara umum itulah. Attitude juga ya Mbak ya? Ya betul, etika attitude itu tadi Mas. Apa Mbak, cara apa yang bisa dikembangkan prodi untuk mendongkrak attitude profesional yang Mbak Wit tadi sebutkan itu tadi? Iya mungkin apa ya, cuman kayak sebenarnya itu hal-hal sederhana yang bisa dicapai, misalnya mengadakan pembekalan gitu untuk mahasiswa yang mau wisuda gitu kan, lebih kepada kesiapan dunia kerja, tapi dari sisi profesionalitas, dari sisi etika, dari sisi attitude gitu kan. Mungkin itu semacam ada apa ya, workshop atau training sehari. Saya pikir kalau apa dirancang kurikulumnya itu sudah cukup efektif. Bener, manner Kayak ada gitu ya training Mbak? gitu loh Mas. Training, Ya kalau semacam ya training manner gitu. Oke, kepribadian oke. nah, kayak gitu. Uh, Menurut Mbak Wit ya, dalam konteks mahasiswa yang mengambil konsentrasi jurnalistik antara profesionalisme atau yang dengan sebut attitude itu dengan kemampuan teknik mahasiswa jurnalistik itu berapa persen Mbak kalau di persentase? Oke, kalau apa namanya? Jadi secara skill itu mungkin mahasiswa KPI itu kayak udah ya 70% lah ya, 75% lah mereka bisa lah gitu menguasai praktik jurnalistik secara umum. Tetapi kalau attitude skill mungkin masih 50%-an Mas. Ya 50%, karena kayak gini ya, kadang ada ya mahasiswa itu sebetulnya attitude-nya baik gitu, tetapi mungkin dia itu tadi kurang bisa memahami profesi gitu. Walaupun kalau misalnya mereka itu magang dan mau belajar di tempat magang itu mungkin mereka bisa dapat ilmu di situ. Tapi kan kadang-kadang ada juga kan mahasiswa yang ketika magang seenaknya juga gitu. Nah itu yang perlu dipikirkan betul-betul sih. Oke, Mbak Wit kembali ke terakhir ini. Kembali ke makul dengan rumpun jurnalistik tadi. Menurut Mbak Wit, seberapa antusias mahasiswa itu mengambil mata kuliah yang jenengan ampu? Ini terkait ketertarikan mahasiswa dengan mata kuliah tersebut. Oke, itu juga ini ya Mas, kalau masalah ketertarikan itu kadang-kadang saya bisa ya, ketika itu adalah mata kuliah pilihan. Karena kalau wajib kan mau nggak mau mereka ngambil ya. Nah kalau pilihan itu kadang-kadang yang saya ampu mata kuliah pilihan tuh misalnya kayak penulisan picture mungkin ya, dulu pernah saya ampu, kemudian apalagi sih lupa. Saya lupa Mas, tapi kalau penulisan picture itu dulu sempat ada kelasnya rame gitu ya, karena mungkin itu hal yang menarik. Tapi kalau yang terkait apa ya, mata kuliah yang pendalaman sifatnya gitu, misalnya jurnalistik online gitu kan ya, itu lebih ke mungkin mereka nggak ada pilihan lain gitu kayaknya, padahal itu ya sebetulnya ya gimana ya, kalau dibilang kita nggak tahu menarik bagi mahasiswa itu yang seperti apa, kita nggak tahu kan. Mungkin mereka sebetulnya tertarik dengan jurnalisme TV gitu misalnya, atau kan jurnalisme online itu aja gitu dengan jurnalisme cetak gitu. Jadi ya nggak tahu saya sebenarnya mana. Tapi ada beberapa mata kuliah yang memang mahasiswanya itu kurang minat gitu loh Mas. Jadi tiap kuliah saya juga tanya, kenapa kalian ngambil mata ini gitu. Ada yang bilang ya karena pilihan sedikit gitu. Jadi kalau saya bilang sih ini Mas, udah mata yang mirip, jadi apa sih tumpang tindih
ngerti nggak sih? Nah itu mungkin Mhm. jadi kadang ada rasa bosan dari Hmm. mahasiswa. Oke, siap Mbak Wi, terima kasih. Mungkin terakhir Mbak, saran untuk kurikulum Ya, dan RPS dalam rumpun jurnalistik. saya pikir ya sarannya ini ya lebih ke bagaimana kurikulum itu bisa mengikuti dinamika dunia, tanda kutip, dunia luar kampus, karena kadang-kadang Hmm. kampus itu kan menara gitu, kadang kan Ya. dengan teori dan konsep, tapi kurang bisa catch up, kurang bisa mengejar dinamika yang ada. Jadi misalnya ya itu tadi jurnalisme apa namanya jurnalisme saat ini itu kan sudah sangat digital oriented gitu, sehingga banyak hal yang berubah, Hmm. termasuk mungkin manajemennya, kemudian cara teknik penulisannya dan sebagainya. Jadi itu tadi mengikuti dinamika yang ada, itu aja. Oke, siap. Makasih Mbak Wit. Kalau berkenan bisa mengikuti sampai akhir, tapi kalau masih ada acara lain, boleh jika ingin meninggalkan forum. Gitu. Makasih Mbak Wit. Ya Mas Irawan, sama-sama. Karena saya ada keperluannya, saya izin live ya Bapak Ibu semua. Oh, oke, siap. Siap Mbak Wit. Ya, Baik, di sini selamat selain malam. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang senior-senior kita, Pak Sahlan, Pak Rozak. Di sini juga hadir dua alumni KPI yang mengambil konsentrasi jurnalistik, yakni Mas Adi Hasan dan Mbak Olia Putri. Nanti kita juga minta pandangan dari alumni beliau-beliau itu. Oke, sekarang ke Mas Sinung Restendi. Pak Sinung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam, Mas. Pak Sinung, ada dua hal yang ingin saya gali tadi, sama sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana menurut jenengan kurikulum dan RPS makul yang jenengan ampu. Kemudian yang kedua, apa yang dibutuhkan prodi untuk mengembangkan makul rumpun jurnalistik? Kalau Pak Sinung ini saya lihat mengajar ada dua yang merupakan rumpun jurnalistik, yaitu jurnalistik cetak dan hukum etika jurnalistik. Monggo Pak Sinung. Jadi ada beberapa catatan substansial ya yang saya kira bisa menjadi PR bersama bagi teman-teman di rumpun keilmuan jurnalistik. Yang jadi catatan pertama adalah satu, branding integratif, interkonektif, apakah itu benar-benar sudah diterapkan secara maksimal dalam setiap bidang kemata kuliahan. Nah ini yang penting saya kira, integratif, interkonektif, dan kadang fakultas sendiri belum banyak menyadari hal ini. Contoh dalam hal kecil, kita membahas tentang jurnalisme data, kita membahas tentang jurnalisme bencana, kita membahas tentang jurnalisme yang kontemporer, kita membahas banyak hal tentang cyber journalism, tetapi interkonektifnya, tematiknya dengan menyatukan dengan nilai-nilai keislaman dan juga mata kuliah seperti pendukung seperti bahasa Indonesia, ilmu dakwah, manajemen siaran. Saya kira ini menjadi catatan penting kita sebagai dosen, bagaimana kemudian mensinkronkan sehingga nanti muncul deskripsi itu tidak ada timpang atau pisah dalam pemahaman itu. Karena kalau nanti deskripsi kan kita harus bawa tiga kunci tema yang diangkat kan, harus ada keislaman, harus ada media massa, harus ada komunikasi. Lah kalau dari awal mata kuliah nyuwun sewu, dari dosen kemudian tidak menyambungkan ini pembelajaran jurnalistik konsentrasi, broadcasting ini konsentrasi, tetapi tidak ada sambungannya dengan nilai-nilai keislaman,
ataupun dengan ilmu dakwah karena kita kan KPI ya kan. Nah, itu yang akan menjadi titik kesulitan mahasiswa. Saya kira ini penting ya, integratif dan interkonektif. Kita ngomongin kaulam ma'rufah, kaulam baligho, kaulam layina, kita ngomongin tabayun ya kan, verifikasi, check and check ya kan, dalam akurasi sebuah pemberitaan. Saya kira ini penting ya, integratif interkonektif. Itu catatan pertama Mas Irawan. Yeah. Ini bisa dilanjut atau lanjut? Oke, lanjut. Yang kedua adalah penting saya kira dalam merumuskan sebuah rancangan pembelajaran itu memahamkan bahwa kita sebagai dosen itu dua yang harus digarisbawahi. Satu, student oriented, yang kedua adalah kebutuhan industri. Jadi 2 poin itu menjadi hal penting dalam merumuskan sebuah rancangan pembelajaran semester. Yang pertama adalah student oriented, bukan lecture oriented ya, tapi student oriented, kemudian sama kebutuhan industri, Mas. Jadi gimana nih kita nyusun RPS, kita harus tanya, ini industri itu butuh apa saat ini, sehingga kita sesuaikan dengan RPS kita. Dan juga kebutuhan dari mahasiswa. Ini saya kira penting ya untuk selain pembaharuan keilmuan ya. Nah, hal-hal yang kemudian muncul adalah beberapa mata kuliah yang menyesuaikan dengan perkembangan. Maka catatan yang ketiga itu kita butuh modul pembelajaran, Mas Irawan. Nah, kita butuh modul pembelajaran. Walaupun modul pembelajaran itu nanti itu butuh diverifikasi, ditinjau, dievaluasi sesuai dengan kebutuhan keilmuan, kebutuhan zaman, kebutuhan industri, kebutuhan SDM, mahasiswa maupun dosen, stakeholder yang ada. Nah, ini modul ini perlu, saya kira sebagai patokan ya, dasar pijakan pembelajaran. Jadi yang pertama tadi kita ngomongin integratif, interkonektif, yang kedua kita ngomongin student oriented, kita ngomongin kebutuhan industri, kemudian yang ketiga ini kita ngomongin modul pembelajaran, apalagi kita berhadapan dengan jurnalisme data, kita berhadapan jurnalisme penyiaran, kita menemui cyber journalism, kita ada jurnalisme apa lagi ya, saya lupa, jurnalisme kontemporer ya kan. Nah, semua ini nggak mungkin kalau satu dosen ngajar dengan dosen lain beda, kan nggak mungkin. Beda tujuan, beda pembelajaran. Nah, yang diharapkan adalah minimal ada pagar di situ. Ada pagar, sehingga ini menjadi acuan dan mahasiswa itu jelas. Mereka itu keluar mau ngapain, mereka di kelas itu mau belajar apa. Jadi ada 3 itu. Kemudian yang keempat amat penting karena kan kita bicara konsentrasi nih. Yeah. Kalau kita bicara konsentrasi, maka kita bicara case study sebenarnya. Kalau kita bicara konsentrasi, maka kita bicara case study. Jadi lebih banyak bagaimana pembelajaran mata kuliah itu kuncinya itu verifikasi pemahaman sama kolaborasi karya. Itu jadi catatan penting sepertinya. Kayak gini nih, kita ngajar jurnalisme bencana atau kita ngajar jurnalisme kontemporer, mereka keluar dari mata kuliah itu mereka bisa bikin tulisan, bikin berita di media online lah minimal seperti itu. Karena itu bisa jadi ukuran ya, kok kamu nggak bisa mata kuliah ini ya karena nilainya A kan, nilai itu kan akademik ya. Jadi kalau kita ngomongin afektif sikap, jadi atau ukurannya, maka mereka sudah pernah nulis tuh, jadi kontributor lah minimal di media online tertentu. Ini ngomongin kolaboratif, kita ngomongin verifikasi pemahaman tadi dalam case study yang dibaut. Jadi ada interkonektif, ada integratif, ada yang kedua ada study oriented, ada kebutuhan industri, yang ketiga ada modul pembelajaran penyesuaian dengan mata kuliah. Yang keempat ada case study, ada verifikasi pemahaman, ada verifikasi pemahaman, ada kolaborasi karya dosen dengan mahasiswa. Saya kira itu penting. Yang terakhir, Mas, yang terakhir itu, nah ini
Ini saya kira kemarin sempat saya dengar sekilas dan itu menjadi hal menarik. Kita butuh standar ukur. Gini. Oh iya, di akademik itu nilainya A. Oh iya, di akademik itu nilainya cum laude. Tapi industri sudah menguji kompetensinya nggak? Nah ini jadi pertanyaan. Industri sudah menguji kompetensi dengan nilai A itu benar-benar mereka mampu atau tanda tanya, Mas ya? Jadi makanya kemarin di Solo Post sempat menawarkan kayaknya ya. Ini ada ukuran untuk mahasiswa itu menguasai jurnalistik ya. Jadi ada semacam kuesioner atau apa soal-soal yang harus dijawab sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat yang itu dari industri, sehingga mahasiswa tidak hanya cerdas dan diakui secara akademik, tapi mereka juga punya ukuran bahwa mereka mampu di bidang jurnalistik. Itu ya. Jadi saya kira catatan-catatan itu penting untuk saya sampaikan ke Mas Irawan dan juga bagian dari PR kita bersama ke depan agar banyak hal baik yang bisa kita buat. Itu saja Mas Irawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sinung. Menarik sekali, ini ada 5 poin yang saya catat. Ada beberapa yang sama dengan apa yang diungkapkan Bu Wido dan Bu Siren tadi. Oke. Sebelum ke Mas Lutfi dan Mas Nanang serta Mas Adi, Mbak Aulia, kita pengen flashback sejenak ke para sesepuh kita di Prodi KPI ini. Sebenarnya berjalannya Prodi ini, kemudian pembentukan kurikulum dan lain sebagainya hingga saat ini itu bagaimana? Ini saya pengen mendengar petuah dari Pak Abdul Rozak dan Pak Muhammad Sahlan ini. Ingkang sepuh sinten to niki? Ingkang paling sepuh. Ya udahlah, saya dulu wis. Mas Sahlan biasanya ora gelem disebut sepuh, ora gelem Mas Sahlan iki. Ya monggo Pak Rozak. Jadi gini. Ya kalau kita bicara tentang konsentrasi itu kan baru mulai 2006. Ketika YIN menjadi UIN. Dan memang S1 itu levelnya itu kan bukan pada keterampilan, tapi lebih pada akademik, ya. Sama saja ketika saya belajar S1 komunikasi dulu juga seperti itu. Cuma banyak mahasiswa yang kemudian atas inisiatif sendiri banyak belajar, dia bisa menjadi wartawan yang unggul dan sebagainya. Tapi levelnya S1 itu memang pada akademik. Kalau yang teknis itu ada di sekolah vokasi. Kan gitu. Ya. Di UNS sekarang juga masih seperti itu. Karena itu di UNS ada sekolah vokasi untuk komunikasi macam-macam. Ya. Nah, tentu saja karena kita tahu sejarahnya bahwa KPI itu kan fakultas dakwah ya. Ya kalau tahun 2000-an aja mata kuliah komunikasi itu masih sedikit sekali. Sekarang sudah sangat banyak. Ya, kita ingat betul waktu itu yang namanya mata kuliah jurnalistik ya hanya 2 SKS saja waktu itu. Pak Hamdan itu pakatnya. Saya nggak tahu ini Pak Hamdan diundang nggak, karena sejak awal dulu itu Pak Hamdan selalu ngajar jurnalistik, ingat saya. Ya, karena itulah kemudian alurnya sebenarnya sebelum kita membuat PTRPS itu kan dari kurikulum, kemudian ada silabi. Silabi itu yang membuat prodi. Artinya prodi itu dosen-dosen prodi biasanya ada satu pertemuan diminta untuk membuat silabi beberapa dosen sesuai dengan mata kuliahnya. Jadilah silabi. Silabi itu milik prodi. Nah, dari silabi itulah masing-masing dosen kemudian dia membuat RPS. Jadi RPS tantolannya itu silabi sebenarnya. Jadi sebelum kita membahas RPS harusnya silabinya dulu. Itu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yaitu memang menjadi sangat penting, tapi kita harus ingat ya bahwa kita ada di Fakultas Dakwah. Kenapa konsentrasi ini muncul sebenarnya? Ketika saya dulu diminta oleh universitas menyusun proposal dan
merintis prodi ilmu komunikasi, saya bertanya pada teman-teman dulu, yang mau dikembangkan KPI itu konsentrasi apa supaya tidak perang kita. Nah, kemudian kita sepakat bahwa kita ada dua, terutama broadcast, jurnalistik. Karena itu di ilmu komunikasi visum kemudian saya kembangkan adalah advert dan public relation. Jadi nggak akan perang ya. Walaupun perkembangannya kemudian sekarang itu mungkin skripsinya sudah banyak yang tumpang tindih. Ya, sewaktu saya masih di visum, saya bisa menekan. Saya bilang nggak boleh. Ya, waktu itu ya. Termasuk juga kalau mau mendirikan yang nyinggung-nyinggung KPI, saya selalu bilang nggak boleh. Selama saya masih di visum, maka itu nggak diperbolehkan. Tapi setelah saya nggak di visum, ya saya nggak tahu perkaranya. Nah, menurut saya mata kuliah konsentrasi sekarang itu sudah banyak. Ya, jadi udah dibanding tahun 2000 udah 400-500% itu meningkatnya. Ya, betul itu. Ya, karena itu seharusnya memang mahasiswa itu sudah semakin banyak bekalnya. Tapi kita ingat bahwa perkuliahan itu ya dalam level S1 itu tidak membuat seseorang menjadi tukang dalam tanda kutip. Sehingga kalau dia ingin mampu betul, ingin unggul ya, ingin andal, dia memang harus banyak belajar. Ya, harus banyak belajar. Ya, tidak hanya dari perkuliahan. Nah, karena itu kita menjadi maklum ya, ketika dari sekian banyak mahasiswa yang ambil konsentrasi jurnalistik, itu hanya berapa persen yang bisa unggul, artinya dia bisa menjadi wartawan, betulan ya. Itu lumrah, karena memang pada awalnya ya itu kita pada ranah akademik ya, pada ranah pikiran ya, bukan pada ranah tukang. Ya. Nah, karena itu tukang ya sekarang sudah banyak, itu ada mata kuliah teknik produksi, pemberitaan, ada periklanan, macam-macam. Dulu itu nggak ada ya. Saya ingat Pak Salan juga ingat itu pasti itu ya. Dosen kita jurnalistik dulu ya aja Pak Hamdan, kemudian Pak Dirman, itu aja ya. 1-2 kali Pak Okto gitu kan. Ya. Nah, itu jadi secara historisnya itu. Ya. Kalau kita bilang mau konsentrasi ya, nah ini yang dulu pernah kita bicarakan ya, seharusnya tegas saja sejak semester 2-3 itu sudah seperti itu. Waktu saya kaprodi sudah jelas ya, artinya jelas gini, bahwa mahasiswa yang ngambil jurnalistik mata kuliahnya ini semuanya set ini harus diambil semua, udah jadi jelas ya, paketan gitu ya Pak. Ya pokoknya satu paket itu ya kalau jurnalistik ini mata kuliah wajib, pilihan wajib. Nah kemudian ada pilihan yang tidak wajib ya, untuk melengkapi 144, lebih dari 144 sampai 160 mereka bisa ambil umpamanya produksi penyiaran, itu silahkan, tapi yang wajib yang jurnalistik harus diambil dulu. Nah, menurut saya ada beberapa mata kuliah jurnalistik itu yang bisa dikembangkan. Umpamanya ya, contoh yang mudah saja lah. Sebenarnya kan jurnalistik bencana ya, umpamanya ya, dengan jurnalistik lingkungan hidup itu mungkin bisa dijadikan satu ya. Ya, itu kan hampir mirip ya. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa itu nanti diajari ya, di samping ilmu-ilmu teori-teori dasarnya ya, hasil akhirnya mereka seharusnya memang seperti kata Bu Wido, mereka harus bisa membuat draft. Saya katakan draft aja lah. Draft berita. Ya. Draft berita tentang jurnalistik apa kan gitu kan. Nah, syukur-syukur ya itu bisa artikel gitu ya, bisa dimuat di koran atau di apalah. Ya. Sehingga ketika mereka selesai, mereka sudah punya bekal. Dan harap diingat bahwa kemampuan yang mereka miliki itu nanti akan muncul di SKPI. Jadi SKPI sebenarnya adalah untuk menunjang itu. Ya, sehingga mahasiswa yang ikut pelatihan jurnalistik macam-macam itu kan ada SKPI-nya. Nah, dari situlah mereka sebenarnya kemudian tumbuh menjadi mahasiswa yang unggul dalam bidang yang mereka senangi. Ya, tetapi secara umum memang level S1 itu adalah pada akademik,
bukan mencetak tukang dalam tanda kutip ya. Ya, tukang mencari berita, tukang membuat berita gitu kan, tukang membuat production house, tukang membuat video, itu bukan secara umum. Ya, tapi kalau memang punya kemampuan itu ya akan lebih mendukung kan gitu kan. Karena itu tetap aja sampai sekarang skripsi itu masih wajib, sementara tugas akhir belum muncul ya. Padahal sejak dulu kita sudah usul itu bahwa mahasiswa boleh jalur skripsi, boleh tugas akhir. Ya. Nah, tetapi itu harus ada keputusan dari rektor, tapi sekarang belum muncul. Dan itu sebenarnya kalau memang mau betul-betul mahasiswa kita paham, kemudian mahir, terampil, itu sebenarnya ya menurut saya kalau yang memang tertarik jurnalistik, tugas akhir itu nggak usah skripsi udah bisa. Tapi lagi-lagi itu kan aturan ya. Ya, aturan. Nah, tetapi sekarang saya nggak tahu lebih lanjut yang kurikulum Merdeka ini seperti apa. Ya, ini kita masih meraba-raba juga. Saya pikir itu ya, jadi masukan kalau jenengan minta masukan lebih dalam lagi mungkin Pak Hamdan itu dia paham betul ya. Bagaimana tentang jurnalistik, karena dia ngajar sejak tahun 1900 ya sama lah 96 dia udah ngajar jurnalistik ya dengan Pak Tirman juga sejak tahun 97 jadi dosen LB itu mata kuliah kejurnalistikan ya. Mereka bisa dimintai pendapat, cerita tentang bagaimana dulu sampai sekarang ya, sehingga dengan bisa nanti membuat ramuan supaya lebih pas untuk mahasiswa sekarang. Mungkin gitu Mas Irawan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Rojak. Mungkin terakhir Pak, saya mau tanya. Melihat kebutuhan industri saat ini menurut jenengan, kurikulum itu apakah masih dipertahankan bahwa kalau jenengan tadi S1 bukan mencetak tukang seperti itu? Ya, kita kan lihat itu di KKNI ya, kalau kemarin KKNI kan S1 levelnya 7 atau 8. Nah, level 7 itu kan pada bidang akademik. Kalau pada bidang tukang kan level 6. Level 6 itu sekolah diploma atau vokasi. Kalau kita melihat itu. Ya. Nah, karena itu kebanyakan ya teman-teman saya mohon maaf itu ya yang UNS itu levelnya ketika mereka bekerja memang mereka jadi wartawan, tapi setahun 2 tahun. Setelah itu mereka ada di atasnya, jadi pada problem manajemennya bukan jadi wartawannya. Oke, itu menurut saya seperti itu. Oke, siap. Makasih Pak Rojak, masukan yang luar biasa ini. Jadi pencerahan juga. Mengembalikan ke basic utama bahwa S1 adalah terkait akademik, kemudian jika keterampilan atau kalau Pak Rojak tadi menyebut tukang dalam tanda kutip itu ke vokasi, maupun kalau zaman dulu ada D3 seperti itu. Kita mencari petuah lain dari Pak Muhammad Sahlan. Nyuwun wedanganipun Pak Sahlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Irawan ya. Sebenarnya gini, kita harus tahu orientasinya dulu, bahwa dulu itu dijadikannya nama KPI itu asalnya kan PPAI. Nah, terus dirubah menjadi KPI, masuk kesemuanya keseluruhannya sampai ada BKI, ada IKS dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang filosofinya KPI itu kan mensosialisasikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Kalau BKI menginternalisasikan, kalau IKS itu membangun kesejahteraan, kalau PMI mengembangbiakkan atau pokoknya biar luas gitu, maunya gitu. Nah, betul dikatakan Pak Rojak tadi, dulu memang mata kuliah yang berbau komunikasi itu baru sedikit. Nah, menyinggung dengan Pak Hamdan karena dia itu seangkatan di bawah saya dan saya tahu satu kelas. Memang dulu Pak Hamdan itu diajak Pak Faisal itu ke KR atau apalah diajari gitu, sehingga dia itu terbiasa menulis berita.
Akhirnya dialah jadi dosen jurnalistik. Nah, seperti yang disampaikan Pak Rojak tadi, memang S1 itu adalah bukan untuk praktisi-praktisi itu. Saya kalau kuliah itu sering menyindir mahasiswa-mahasiswa yang pakai seragam PPTD itu, bahwa kamu itu tugasnya bukan mikul kamera ke sana kemari terus gaya, itu bukan, itu tugasnya anak-anak SMA. Kamu sebenarnya harus tahu tapi tidak harus melakukan. Artinya Anda itu jadi manajernya besok. Karena makanya Anda harus tahu tentang ilmu seluk-beluk, tentang bagaimana angle kamera, bagaimana close up, bagaimana long shot. Anda tahu tapi tidak harus megang kamera. Sehingga kalau mengontrol kru itu Anda tahu mana yang harus Anda cut itu mana. Nah, itu seperti Pak Rozak. Nah, kalau keterampilan mahasiswa sejak dulu itu sebetulnya gini. Di zaman Pak Hamdan itu kalau ada mahasiswa yang bisa menulis di koran gitu, ada reward dari fakultas. Satu tulisan 50.000, dia bisa mengumpulkan 10 tulisan 50 kali 10, 500. Nah, itu yang membuat anak-anak dulu itu walaupun ilmu jurnalistiknya baru bahasanya belum spesialisasinya gitu, tapi sudah banyak yang bisa menulis di koran-koran itu. Nah, dari mana dapatnya? Kalau mahasiswanya itu sudah dibekali, terus dia mengembangkan di luar, bahkan yang kuliah produksi film itu, waktu saya bikin profil fakultas itu, saya ajak yang satu itu, kalau saya kuliah di kampus Pak, itu ya begitu aja, paling hanya dikasih teori dasar. Lah kamu kok bisa? Karena saya kosnya sama anak amikom, saya ikut, sehingga saya terampil. Oh begitu ya? Oh begitu. Nah, kalau begitu sebetulnya, meskipun nanti endingnya itu adalah membentuk sikap akademis, asal mahasiswa itu bagaimana dalam proses kuliah itu dilibatkan, suruh mencari kreativitas di luar, sehingga nanti perpaduan antara pengetahuan yang didapatkan di kampus dengan kegiatan di luar itu bisa nyambung, dan anak itu sudah tahu bakat saya apa. Kalau dia di film, dia mungkin dekat. Makanya saya sering kalau ngajar itu ya, kalau kamu kuliah terus dari bangku begini keluar terus di kantin jagong-jagong rokok terus besok mau jadi apa, nah gitu. Kalau saya begitu, saya selalu ingatkan. Tapi kalau kamu habis kuliah punya teman, kamu kembangkan. Kalau kamu ingin yang media, punya teman yang anak amikom, mana akrab, ya akhirnya ya walaupun mata kuliah komunikasinya dulu baru sedikit, tapi kemampuannya itu sudah bagus. Bagus, diakui. Nah, saya berharap ini mata kuliahnya yang terlalu itulah yang tadi Mas Inung itu, integrasi, interkoneksi itu pentingnya, karena kita itu sebetulnya tugasnya adalah mensosialisasikan itu. Walaupun jurnalistik bencana, jurnalistik apapun namanya, ya setiap aspek kehidupan aja jurnalistiknya itu, kalau dipelajari habislah mata kuliahnya, ya. Nah, tapi bagaimana mendorong mahasiswa itu untuk berkreativitas, itu saya kira yang lebih penting lah. Saya bukan masuk rumpun jurnalistiknya ini, tapi ya hanya bahasanya mengamati saja dari luar. Saya kira begitu, Mas Irawan. Terima kasih. Siap, Pak Salan. Pak Salan, ada pertanyaan ini saya. Kalau begitu, untuk menyatukan dasen dan dasolen ini gimana ya? Di industri itu, misalnya ya, di industri media, itu mencari pekerja itu syarat S1. Nanti jadinya juga wartawan, juru kamera juga, seperti itu. Dia tidak bisa langsung misalnya ke tataran manajemen, seperti itu. Dasen dan solen ini kan timpang kalau kita mengikuti idealisme seperti itu, Pak. Pripun itu, Pak? Enggak. Kalau saya gini, mahasiswa itu bisa mengoperasional kamera juga bisa, membuat berita juga bisa,
kalau dia untuk bekerja memang harus memulai dari awal. Dia bisa, tapi endingnya dia itu pembentukannya sebetulnya jadi manajernya, bukan jadi pelaku dasarnya. Tapi kalau prosesnya memang dari dasar, misalnya magang di Solo Pos, memang mahasiswa disuruh cari berita kemana-mana. Iya, bisa dia juga karena ada dasar keilmuannya di fakultas. Nanti kan lama-lama kalau dia sudah masuk kan naik jabatan mestinya. Dia juga bisa memasuki jabatan itu karena dia punya manajemen. Nah, nanti lama-kelamaan mungkin jadi redaktur, pimret gitu. Redaktur atau apa, kalau film dia bisa lama-lama jadi sutradara, tapi kan dia tahu. Nah, ya, beda orang tahu dari keseluruhan, nggak pernah praktek, dengan tahu dari awal, ketika jadi manajer, dia akan tahu berempati kepada orang-orang yang bekerja di lapangan, sehingga jadi editor itu ya tidak semaunya lihat kerja kerasnya bagaimana, soal ngawur aja, potong sana potong sini kan tidak gitu. Ya itu karena sinkron antara dosen dan solen itu berproses begitu bisa saya kira. Oke, baik Pak Salan. Itu kayak ceritanya kayak anak S1 kemudian ngelamar di bank, pengennya langsung di tempat yang enak, nggak mau jadi sales kayak gitu Pak. Ya itu makanya. Tapi dia kan bisa jadi sales dulu kan gitu loh maksud saya. Iya. Nah gitu. Memang nggak mau panas-panas. Iya ujuk-ujuk langsung nggak bisa kan. Ya memang berproses seperti itu. Ya podo karo Pak Salan, karepe ya dadi guru besar saya telu. Jadi ada hominem. Oke, matur suwun dua sesepuh yang menginspirasi ini Pak Rozak dan Pak Sahlan. Pengalaman memang berbicara. Seperti itu. Oke, sekarang ke Mas Lutfi Habibi dan Pak Nanang ini. Mas Lutfi, belum sari? Oke, Pak Mas Irawan, mungkin saya duluan. Siap, monggo Pak Nanang. Oke ya. Karena sudah malam. Berbicara tentang kurikulum itu kan sebenarnya banyak proses perubahan ya. Banyak proses perubahan yang harus dilalui tentang kurikulum perguruan tinggi. Di tahun 2013 memang kita pakai asas kurikulum perguruan tinggi. Terus habis itu berubah lagi di tahun 2016 itu harus pakai kurikulum KKNI. Di tahun 2017 sekitaran 2018 itu ada kurikulum KKNI yang berbasis industri 4.0. Terus habis itu di tahun 2020 sekarang ini harus pakai kurikulum merdeka. Artinya apa? Ada beberapa proses yang memang ini beradaptasi dengan peradaban zaman. Peradaban zaman atau dengan kebutuhan industri dan sebagainya. Di KKNI pada prinsipnya di KKNI itu kan membuat kurikulum KKNI itu sebenarnya adalah yang pertama adalah melihat dari, karena ini berbasis kompetensi. Kurikulum KKNI itu kan berbasis kompetensi. Salah satunya ukurannya adalah harus punya profil lulusan jadinya seperti apa ketika nanti lulus di prodi atau program studi. Sehingga dalam pembuatan kurikulum setiap prodi itu diharuskan dan diwajibkan mempunyai company profile atau profil lulusan. Nah, profil lulusan tersebut dideskripsikan berdasarkan pada core values prodi itu sendiri. Sehingga yang membedakan antara prodi KPI di UIN Sunan Kalijaga dengan prodi KPI di yang lain itu juga akan punya rasa yang berbeda tergantung pada ideologi atau visi dari prodi itu sendiri. Sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan kan, visi kurikulum prodi itu dibuat berdasarkan pada visi jurusan atau visi prodi. Visi prodi ini adalah bagian dari turunan visi fakultas dakwah. Nah, visi fakultas dakwah itu juga turunan dari visi yang lebih besar yaitu universitas. Maka dalam mengembangkan itu setiap profil lulusan itu harus disesuaikan dengan core atau paradigma yang ada di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Pada prinsipnya bahwa KKNI diawali tahun 2016.
Jadi KKNI itu kan pada prinsipnya adalah bahwa bagaimana kurikulum profil lulusan tersebut ini diturunkan menjadi sebuah kompetensi harus dimiliki. Maka dalam pembuatan kurikulum KKN itu harus mensyaratkan yang pertama ada aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus itu. Maka ini yang menyebabkan tentunya bahwa ketika targetan company profile, profil lulusan itu harus disesuaikan dengan jenjang level KKNI. Kalau S1 tadi level KKNI-nya itu di level 7 itu seperti apa? Di level 7 itu seperti apa? Ya memang berbeda dengan D3 yang memang harus punya keterampilan. Akan tetapi di S1 itu harus punya keterampilan, tapi basic pengetahuan itu lebih penting. Artinya apa? Bahwa punya keterampilan khusus dan umum tersebut itu dibekali dengan pengetahuan yang tidak dimiliki di level 6. Artinya apa? Ketika menjadi wartawan lulusan D3 dengan D4 dengan menjadi wartawan lulusan D1 itu jelas berbeda. Dari basic pengalaman, basic pengetahuan, dan basic analisis yang berbeda. Seperti itu. Jadi ada levelnya. Misalkan di wartawan sendiri itu kan sudah ada kompetensi, misalkan untuk S1 itu kan ada wartawan muda. Ada lagi ketika sudah lulus wartawan muda ini harus menjadi wartawan madya. Dari wartawan madya itu akan menjadi wartawan utama. Nggak mungkin wartawan utama itu basicnya S1, tidak mungkin. Karena wartawan utama itu sekelas redaktur dan sebagainya itu basicnya sudah S2. Paling mentok untuk S1 berdasarkan pada kompetensi itu ya harus jadi wartawan wartawan madya. Wartawan madya itu basic S1. Kalau D3 dan sebagainya itu wartawan muda. Kalau S1 ya wartawan madya. Seperti itu. Terus habis itu misalkan di broadcasting sendiri itu juga banyak profesi-profesi. Setiap profesi itu punya kompetensi yang berbeda-beda. Ya mungkin juga profesi jadi broadcaster itu kita milih profesinya adalah sebagai kameramen. Karena apa? Sejatinya profesi kameramen itu ada di level 3 kalau di KKNI. Akhirnya apa? Pada level S1 misalkan pada level KKNI di level 7 itu ya yang cocok untuk S1 itu ya asisten produser program televisi. Maka muncul ada namanya SKKNI. SKKNI itu kan sebuah lembaga di luar pendidikan Kemendikbud itu yang memang menopang untuk sebagai ukuran antara capaian lulusan itu sehingga menjadi profesi itu. Nah ini juga berhubungan dengan peradaban besok. Karena apa? Ya tahun 2024, 2025 S1 nggak berlaku. Ijazah S1 nggak berguna. Kita akan mengikuti peradaban dunia. Karena apa? Di seluruh dunia itu untuk menjadi seorang karyawan di perusahaan atau apapun, ketika formasinya S1 tidak ada formasi S1. Syarat minim itu adalah punya sertifikasi profesi. Di Amerika lulus pengacara S1 pengacara nggak akan bisa jadi pengacara kalau dia tidak ikut tes sertifikasi sebagai pengacara yang diadakan oleh lembaga di sana juga. Banyak sekali di Eropa, di Australia, semua dunia sudah mempraktekkan itu semua. Sehingga apa? Ketika perbincangan antara kualitas lulusan S1 di dalam negeri Indonesia dibandingkan dengan luar negeri ya sangat jauh sekali. Karena mereka berbasis pada kebutuhan industri gitu. Kebutuhan industri dan sebagainya itu. Nah, dalam merumuskan kurikulum itu tidak serta-merta langsung bikin silabus dan sebagainya. Ini kalau logika seperti itu kan pada kurikulum tahun 2013. Akan tetapi pada kurikulum KKNI dalam pembuatan kurikulum dari capaian profil lulusan itu akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
Capaian pembelajaran lulusan itu harus disesuaikan, misalkan aspek sikap itu harus sesuai dengan SKK sesuai dengan KKN ini level berapa. Itu ada undang-undang, ada peraturan presiden juga dan sebagainya. Aspek sikap harus punya kompetensi, mahasiswa harus mampu bla 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 bla, banyak sekali. Di pengetahuan pun juga itu ada aturan-aturan, tidak di KKN aturannya tapi di Perpres juga, ada di peraturan Kementerian Dikbud juga, bahwa untuk pengetahuan S1 itu harus mampu bla 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 bla, didasarkan pada basic, nanti juga pada core values dari prodi itu sendiri. Baru ngomong keterampilan umum, baru ngomong tentang keterampilan khusus. Ini CPL. Lah CPL nanti akan diturunkan lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian mata kuliah nanti juga akan diturunkan lagi menjadi bahan kajian. Dari CPL-CPL tersebut akan muncul bahan kajian, habis itu capaian mata kuliah. Dari bahan kajian tersebut akan muncul materi-materi dan sebagainya. Lah, capaian pembelajaran mata kuliah inilah biasanya yang harus dapat digunakan sebagai landasan untuk membuat proses yang namanya RPS itu. Nah, RPS itu sifatnya salah satunya harus ada untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, misalkan aspek sikap, itu alat ukurnya apa? Misalkan bahan kajiannya materinya ini. Lah, alat ukur untuk mendeteksi bahwa mahasiswa itu mampu mencapai capaian pembelajaran lulusan itu harus pakai proses asesmen kayak apa. Nah, di situ di RPS dijelasin. Maka di KKN ini sebenarnya untuk UTS dan UAS itu adalah bagian dari proses asesmen yang sifatnya bisa tulis dan lisan, non-tes dan sebagainya. Nah, untuk aspek sikap itu butuh penilaian yang namanya observasi dan sebagainya. Ini di RPS itu, yang nanti di RPS itu, sehingga apa, dari beberapa RPS yang ada semuanya itu harus ada panduan. Dari panduan misalkan RPS itu akan diturunkan menjadi proses asesmennya kayak apa. Misalkan menggunakan asesmen tulis itu soalnya kayak apa. Terus habis itu misalkan observasi itu indikatornya apa untuk observasi itu. Misalkan pakai FGD itu indikatornya apa, harus ada kerangka-kerangka indikator-indikator tersebut, sehingga apa, dari beberapa indikator tersebut bisa diserahkan ke mahasiswa juga. Karena mahasiswa juga akan melakukan proses penilaian diri juga dalam konsep KKNI, kerangka KKNI ini, kerangka kompetensi ini, berbasis kompetensi. Di kurikulum tersebut maka perlu sebuah penyatuan. Salah satunya adalah tadi modul pembelajaran itu isinya apa? Isinya RPS, isinya materi, terus isinya proses asesmen atau evaluasi, isinya referensi, dan isinya sub-sub dalam materi tersebut yang nanti dijadikan sebagai panduan untuk menuju kurikulum prodi yang sudah ditetapkan. Maka hal ini sebagai sebuah pegangan, jika ada satu mata kuliah diampu 2 dosen, maka yang terjadi apa? Ya tidak ada mata kuliah submateri yang berbeda-beda antar dosen. Jadi harus mengikuti kurikulum, standar kurikulum yang sudah dibuat oleh prodi sebagai kurikulum yang ditetapkan dan disahkan kayak gitu. Yang kedua adalah perbedaannya di mana? Ya pada proses evaluasinya. Nah, proses evaluasi itu kan tergantung pada dosen dan mahasiswa, tergantung pada itu. Tentunya harus ada alat ukur untuk melakukan asesmen ini. Nah, di KPI sendiri perubahan itu kan terjadi karena melihat perkembangan zaman juga. Kita banyak permintaan, Mas, ini mata kuliah sangat banyak sekali. Sebenarnya ada kekeliruan yang besar juga ketika kemarin di LPM saya bertanya, LPM bahan kajian, sebenarnya tidak, LPM itu tidak boleh menentukan mata kuliah sebenarnya. Misalkan UIN itu punya standar kompetensi, lulusan UIN itu harus mampu apa, itu harus punya bahan kajian. Tidak mata kuliah tapi bahan kajian. Bahan kajian apa baru nanti dirumuskan menjadi sebuah mata kuliah. Begitupun juga di asosiasi juga kayak gitu, bahan kajian yang ada sebenarnya. Kalau ini di tingkatan banyak, saya juga juga sering komunikasi dengan teman-teman yang di Kemendip, yang di bawah Diktis ya.
dikti ya, di bawah dikti. Di bawah dikti itu juga saya sering komunikasi tentang KKNI. Bahkan juga kemarin juga komunikasi dengan asesor Ban PT juga, yang juga menjadi asesor BNSP, itu juga sekalian membahas tentang kurikulum pada saat kemarin di Cirebon juga membahas itu. Dan juga kita juga berbicara tentang KMBM itu lebih rigid lagi dan lebih sulit lagi ketika berbicara tentang kurikulum merdeka. Tapi basicnya sama. Basicnya adalah kompetensi. Basicnya adalah kompetensi. Jadi jelas ketika lulus S1 ini mau jadi apa. Tentunya harus disesuaikan dengan standar level KKNI-nya. Kalau S1 jurnalisme harus jadi jurnalis apa? Jurnalis apa ya? Jurnalis madya, bukan jurnalis muda. Kalau D3 bisalah jurnalis muda, tapi di level S1 khusus untuk konsentrasi jurnalistik itu seharusnya di jurnalis madya. Tidak langsung beda kepada jurnalis utama, redaktur dan sebagainya, itu levelnya S2 sudah, proses sudah manajerial gitu kan. Kalau S2 itu sudah manajerial di level 8 dan 9 itu. Seperti itu Mas Irawan, gambaran kurikulum tentang konsentrasi jurnalistik. Maka banyak hal yang harus dibicarakan tentang kurikulum sebenarnya. Salah satunya memang proses harus kurikulum itu harus mampu bersifat adaptable dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah juga harus mampu menjawab tentang kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Kaprodi, Pak Nanang Miswar Hasim. Menarik sekali ya. Berarti kalau saya nggak boleh menyimpulkan ya, tapi saya pengen menekankan untuk diri saya sendiri. Berarti KKNI yang dicapai untuk S1 itu misalnya 8 di 8. Berarti 7, untuk mencapai level 7. Berarti untuk mencapai 7 ini kan dia harus bisa 6 dulu, 5 juga, 1 2 3 4 5 kayak gitu ya. Nggak mungkin dia cuma menguasai 7 tanpa lulus 6 5 4. Makanya kan kalau dalam kurikulum yang bagus itu ya, kalau saya mau saya baca misalkan, bukan saya baca, saya mengikuti misalkan di kampusnya Abu Ruyal Bakri yang memang standarnya standar internasional ya. Jadi misalkan mahasiswa semester 1 sampai 2 itu harus mampu apa? Entar semester 2 sampai semester 4 itu harus sudah mampu apa? Ya. Di semester 4 sampai 6 harus mampu apa? Baru semester 8 punya kemampuan sesuai dengan profil lulusan. Sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi apa? Jadi argumentasi kerja setelah lulus itu hilang loh, Mas. Kerja itu sesudah lulus itu hilang. Jadi bahkan sambil kuliah pun mereka juga sudah bekerja sesuai dengan profesi mereka gitu. Ini kalau dilihat harusnya industri juga menyesuaikan ya, dia untuk menerima kerja seorang wartawan juga nggak harus S1 mungkin ya. Iya. Ya jadi wartawan kan nggak harus S1 juga, malah bukan sarjana pun bisa jadi wartawan juga. Banyak kan. Teman sampean yang wartawan kan banyak juga yang bukan alumni S1 tapi sudah punya kemampuan itu. Cuma beda namanya gitu ya. Ya, kita beralih ke Mas Habibie ini, gelak ngantuk Mas Habibie. Mas Habibie ini ngampu mata kuliah produksi media cetak. Nah, produksi kan jelas praktek ya Mas Habibie. Betul. Memang saya jatahnya Gimana? Dapat yang Mas, banyak condong ke skill nih, pengembangan skill. Padahal capaian lulusan mahasiswa setelah lulus kuliah itu idealnya ada 4 nih Pak Irawan ya. Pertama itu kemampuan umum, nah itu terdiri dari networking, terus skill komunikasi melalui bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus tidak melenceng dari itu kalau sebagai warga negara itu tidak melenceng dari Pancasila, NKRI, kemudian itu kan diajarkan di semester 1 itu kemampuan umum. Nah kemudian yang kedua adalah memiliki knowledge. Nah ini yang membedakan S1 dengan D3 tadi ya. Jadi
tidak hanya sekedar sebagai tukang. Nah, yang disampaikan oleh Pak Rozak tadi, bahwa misalnya editor video misalnya, editor video banyak di luar sana yang jago mengoperasikan Premiere, jago edit, tetapi nggak tahu semiotik. Nah, ini kan jadi pembedanya S1 dengan D3 ya. Tahu apa itu sifatnya dari seperti yang Pak Hasan tadi bilang, long shot, close up, kemudian sequence ini dengan disambung dengan fade out dan lain sebagainya, itu kan punya sifat sendiri. Dan ini kan kemampuan berpikir kritis mengelola mitos bahwa scene ini, pemilihan angle dan lain sebagainya itu kan memiliki mitos semua. Jadi itu yang membedakan S1 dengan vokasi ya, seperti itu. Itu knowledge. Nah, kemudian kalau dia tahu knowledge banyak tapi tidak punya skill, nah ini juga repot ya. Nah, jadinya pengetahuannya banyak, pengetahuan dia terhadap ilmu film, pengetahuan tentang ilmu jurnalisme, pengetahuan dia tentang ilmu desain, banyak, tahu teori ini itu, tapi megang alatnya nggak bisa. Nah, ini juga tidak ideal. Nah, makanya skill juga, menurut saya ini yang ketiga ya, skill juga perlu dimiliki oleh mahasiswa. Makanya mata kuliah praktek, meskipun itu banyak prakteknya, banyak di lapangannya, tapi tidak melupakan juga knowledge-nya juga harus diasah. Kemudian yang terakhir, yang keempat ya, yang menurut saya idealnya capaian lulusan itu memiliki attitude. Nah, attitude ini merupakan bentuk dari integrasi, interkoneksi ilmu agama dan ilmu sehingga menghasilkan profil lulusan yang berbeda dari kampus lain. Nah, ini harapan di UIN terutama capaian lulusannya itu berbeda dengan kampus-kampus lain. Nah, karena kita juga mengajarkan nilai-nilai agama. Nah, inilah kemampuan umum didapat dari itu tadi ya, yang kuliah di awal itu ya, pada bahasa Indonesia, ada wirausaha, ada dan lain sebagainya. Kemudian knowledge, nah ini yang tadi ya, ada bidang ilmunya apa, jurnalisme, semiotik, atau dia critical thinking-nya diasah di situ. Kemudian skill tadi ya, penguasaan kamera, penguasaan aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian attitude, sikapnya, itu semua harus memiliki untuk sebagai capaian lulusan di UIN. Kalau satu tidak memiliki, nah ini repot ya. Misalnya Mas Irawan, knowledge-nya bagus, pengetahuannya bagus, skill-nya oke, bisa mengoperasikan banyak alat, bisa mengoperasikan banyak aplikasi, kemudian sikapnya baik, tapi nggak punya networking, nah, nganggur, nah, gitu ya. Atau kita cari lagi, networkingnya bagus, komunikasinya bagus, pinter, knowledge-nya banyak, kritis, terus skill-nya oke, ngedit, pegang alat dan lain-lain, tapi attitude-nya minus, di sosmed marah-marah, wah dibaca bosnya, nggak diterima kerja, kayak gitu ya. Atau kita ganti lagi, knowledge-nya bagus, berpikir kritisnya oke, skill-nya ada, jago ngedit, jago pegang kamera dan lain sebagainya, attitude-nya juga baik. Udah tadi ya, networking-nya bagus, knowledge-nya juga banyak, attitude-nya bagus, tapi nggak punya skill. Nah, cuman teori toh, nggak megang nggak mau. Nah, ini kan juga repot ya, mau ditempatkan di mulai dari bawah dulu dia nggak bisa, megang kamera dulu nggak tahu selebihnya, ini juga memulai dari bawah dulu dia tidak mau, ini juga repot. Nah, kayak gitu Mas. Jadi menurut saya 4 itu harus terpenuhi dari kurikulum kita yang diharapkan tuh semua bisa menguasai keempat itu untuk tataran S1 Terus ini Mas, tadi juga udah banyak disampaikan untuk kurikulum kita itu perlunya adanya modul Mas, modul pembelajaran agar terciptanya sinkronisasi antar pengajar yang mengampu makul yang sama. Jadi tidak ada nanti mahasiswa tuh milih mata kuliah tapi saya milih Pak ini aja karena materinya banyak prakteknya, ini banyak teorinya, enggak kayak gitu ya. Jadi ada satu sinkronisasi ini sama ada alat ukurnya, terus ada standarnya. Ini kan perlu adanya, menurut saya perlu ada modul. Alhamdulillah selama ini saya belum pernah bentrok dengan
mata kuliah lain. Takutnya nanti gemuk di satu dosen gitu. Saya cocok-cocokan, saya sukanya sama dosen ini karena lebih banyak prakteknya, atau saya lebih suka ini karena nggak banyak prakteknya. Nanti jadi apa namanya? Milih asal karena ini ya. Ya ini perlu adanya modul biar apa namanya? Semua dosen tuh punya standar yang sama gitu, Mas. Kemudian harapan saya ini ada yang namanya kerjasama prodi dengan industri. Nah, ini yang sering saya ini rasakan, menurut saya ini perlu, sehingga materi kuliah yang diajarkan di kelas itu dapat diaplikasikan dan dipadukan di lapangan dan mendapat bimbingan langsung oleh para praktisi. Nah, memang yang namanya apa namanya knowledge tadi ya, knowledge itu kan di kampus kan paling dominan menurut saya. Knowledge paling dominan. Skripsi itu kan juga mengasah knowledge. Mata kuliah tatap muka itu mengasah knowledge. Nah, kemampuan umum networking itu kan juga diajarkan, tapi di awal kemudian dikembangkan melalui UKM, melalui komunitas, melalui apa namanya kegiatan-kegiatan di kampus. Nah, itu melalui kemampuan di situ. Skill juga sama. Skill diajarkan di kampus juga ada, di kuliah, di bangku kuliah ada, tapi dia mengembangkannya juga di luar melalui UKM dan lain sebagainya. Itu juga diajarkan melalui bangku kuliah, tapi dia juga ketika terjun di masyarakat melalui KKN itu juga belajarnya dari situ. Nah, harapan saya ini adanya ini knowledge tadi itu bisa diaplikasikan langsung dengan yang nanti punya gawe yang memperkerjakan mereka. Jadinya ternyata yang saya pelajari di kampus itu ketika saya aplikasi jadi maksimal. Jadinya kalau saya ngambil gambar, ada ilmunya semiotik kayak gitu. Jadinya ya banyak Mas di luar sana orang yang cuma lulusan SMA megang kamera, yang nyutingnya cuman biasa aja, nyutingnya cuman asal-asalan. Soalnya kalau kita ngeliat aja Mas, kualitas syutingan orang televisi di net, di Indosiar dan lain sebagainya itu pasti beda dengan kualitas syutingan orang nikahan. Karena orang nikahan ya cuma yang penting tahu megang kamera, dia tahu spesifikasi kamera, tapi ilmunya nggak ada. Masuk lagi makan rendang di syuting. Nah, ini kan nggak nyambung ketika nikahan. Nah, ini di situ perbedaan apa namanya lulusan S1 dengan yang vokasi, Terus kayaknya udah sih Mas, integrasi interkoneksi juga ini perlu penting ya, terutama kita kampus UIN, profil lulusanya saya harap bisa berbeda dengan kampus lain. Nah, ini apa? Mungkin skill oke, knowledge oke, kemampuan umum oke, kemudian attitude-nya ini yang perlu ditonjolkan dengan kampus lain. Apakah nilai tawarnya, misalnya Nah, tadi harapannya kalau UIN bisa menyampaikan nilai-nilai dakwah melalui jurnalisme dan juga punya. Saya rasa ini integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuannya di situ perlu ditekankan lagi. Nah, terus kayaknya itu aja Mas. Sama satu lagi tantangan yang saya temui ketika mengajar itu dinamika kurikulumnya terus berubah. Kalau saya ini bukan jurnalisme sih, tapi lebih ke TIK. TIK itu ilmunya yang saya pelajari di kampus dulu dengan ketika saya ngajar sekarang, luar biasa sekali perbedaannya. Dulu tidak ada yang namanya algoritma, tidak ada namanya big data. Ini ketika saya ngajar sekarang, ada fenomena seperti itu. Ini juga saya juga butuh pegangan yang baru. Nah, ini saya rasa juga menjadi tantangan bagi saya, Mas Irawan. Ini kalau jurnalisme mungkin dulu ada jurnalisme, sekarang ada citizen journalism, kemudian citizen journalism ya dulu kurang begitu tapi sekarang sudah ngetren. Nah, ini juga menurut saya butuh pedoman yang sama ya, agar kita orang yang pendidikannya tuh dulu, kuliahnya dulu tuh masih belum sama kayak sekarang nih, perlu pedoman yang sama. Saya rasa seperti itu Mas, dinamika kurikulum juga perlu, para dosen juga perlu beradaptasi dengan kurikulum yang terus berubah. Siap, matur suwun Mas Habibie. Luar biasa nih, saya malam ini dapat pengetahuan banyak ya, mulai dari Pak Rozak, Pak Sahlan yang memberikan gambaran dulu bagaimana kurikulum di KPI, kemudian Pak Nanang yang sedang menjadi kaprodi ini juga menjabarkan bagaimana kurikulum sekarang. Kemudian Pak Sinung tadi juga sangat menarik poin-poinnya. Kemudian ditutup dengan Mas Habibie. Luar biasa ya Mas Habibie, 4 poin ini. Sebagai saya jadikan kesimpulan boleh ya, pengetahuan, skill, attitude, dan networking seperti itu. Oke. Dalam diskusi ini saya tidak akan menyimpulkan, tapi saya minta nasihat dari masing-masing
bapak-bapak yang tersisa ini, mulai dari Pak Rozak dulu, saya minta satu closing statement terkait kurikulum ini. Masih di situ Pak Rozak? Oke. Jadi gini, ya yang namanya kurikulum itu kan ideal ya. RPS itu ideal ya. Tetapi kenyataan realitas itu kan tidak pernah ada realitas ya sama dengan ideal. Selalu ada error ya kalau dalam bahasa statistik gitu kan. Karena itu tidak apa. Kurikulum itu udah dibuat sebagus apapun ya itu selalu tidak akan bisa tercapai 100%. Nah, kita memperhitungkan itu. Karena itu ketika dalam RPS nanti ya mungkin bisa disusun yang mendekati itu. Jadi memang RPS-nya ideal, tetapi kita harus tahu ukuran, indikator ya, kemudian standar. Standarnya dengan menguasai 70% mahasiswa sudah dianggap sudah memenuhi syarat umpamanya. Kita harus memperhatikan itu. Kalau enggak, maka bukan mahasiswanya saja yang stres, Anda sebagai pengajar nanti yang akan stres. Itu aja, terima kasih. Siap, matur suwun. Iya sih. Pak Dahlan, monggo. Kalau saya singkat saja ya. Di dalam hidup ini tak ada mawar yang tak berduri. Ya. Apapun yang diupayakan itu memang seperti Pak Rozak, ideal tapi diupayakan. Tapi kan tidak ada yang ideal bisa terwujud walaupun tidak maksimal tanpa jerih payah kan gitu. Nah teman-teman namanya sudah begitu, apalagi yang kaprodinya ini dah bisa kerja ngelembur, semua inginnya itu ya mencapai ke arah itu ya toh. Nah, mari kita sama-sama, kalau tanpa kebersamaan saya yakin apapun yang diupayakan ini susah untuk terwujud. Walaupun ya seperti Pak Rozak terwujudnya, walaupun ya kita harus sadar bahwa memang tidak ada yang namanya tercapai itu idealitas. Ya, saya kira begitu, Mas Irawan. Ya, matur suwun, bunga mawarnya yang berduri tadi. Mas Inung? Nggih, Mas Irawan. Dari saya kira tadi saya juga banyak belajar dari para senior tadi. Tetapi catatan akhir dari saya yaitu mungkin apa sih yang kita harapkan, cuma itu. Jadi kalau yang kita harapkan itu ya bagaimana mencetak mahasiswa yang mampu berkompetisi kan nanti di survive mahasiswa yang mampu berkompetisi dan survive di tengah tantangan zaman, tetapi tidak menafikan mengesampingkan etika karena kita di UIN kan gitu. Bedanya perguruan tinggi, entah kalau kita bedakan dikotomi antara sekuler dan agamis ya, cuman gitu, bagaimana kita itu mencetak mahasiswa yang mampu berkompetisi dengan etik dan estetik, religiositas. Kita ngomong integrasi dan interkoneksi. Nah, mencetak itu berarti kan kalau pemahaman saya di kurikulum ini kan maka kita harus tahu profil lulusannya itu kayak apa. Maka ada benchmarking di situ. Oh, KPI di sini seperti ini. KPI di sana seperti ini. Ilmu komunikasi itu seperti ini. Maka kita ciri khasnya di mana? Letaknya kita di mana? Poin yang jadi pointer kita di mana? Yang dibutuhkan itu, dan itu disesuaikan juga dengan industri. Maka dari itu pengembangan keilmuan, skill, kemampuan public speaking, manajemen, berjejaring itu menjadi hal wajib dimiliki oleh mahasiswa. Nah, itu perlu level-level kan di situ. Nah, level-level itu melalui proses pendidikan formal, mulai dari SMK untuk yang desain dan semacamnya ya, multimedia, bisa masuk ke level D3 vokasi. Kemudian level itu ada di KPI juga, yang diharapkan tidak hanya sebagai jurnalis broadcast, analis media, tapi dia juga mampu leadership, manajerial dan sebagainya. Saya kira ini jadi hal penting. Terima kasih Pak Irawan.
Ya, makasih Pak Sinung. Mas Jatibi, terakhir mungkin sebelum Pak Nanang gong. Oke, mungkin yang paling penting bagi mahasiswa itu seperti yang dikatakan Pak Almakin ya, dari awal masuk kuliah harus punya cita-cita. Cita-citanya apa, itu ditekuni, gitu. Misal, saya pengen jadi Atta Halilintar, yang dibilang Pak Makin, gitu. Berarti dia harus menguasai skill ya, skill dalam dia nge-vlogging, terus public speaking dan lain sebagainya. Tapi juga jangan dikesampingkan ya, kemampuan-kemampuan lain seperti networking, bagaimana dia bisa punya channel dengan kenalan dengan orang ini, orang itu. Makanya dia harus pintar berorganisasi, pintar berteman, pintar bergaul dan lain sebagainya. Itu juga jangan dilupakan karena banyak teman saya dulu ketika kuliah, wah jago desain, jago edit dan lain sebagainya. Terus orangnya nggak neko-neko, tapi nggak nganggur. Nah, karena apa? Networkingnya nggak ada. Nah, ini skill selain skill, selain knowledge, itu juga sikap juga itu juga diperhatikan. Yang sekarang banyak dikeluhkan itu adalah masalah networking ini yang tidak diasah sejak dulu. Nah, makanya saya rasa itu boleh bercerita, boleh mengasah kemampuan, tapi jangan juga melupakan ilmu-ilmu basic lainnya seperti networking, komunikasi, terus sikap, itu terutama karena ada juga kasus orang nggak keterima kerja cuma gara-gara marah di sosmed, kayak gitu Pak Irawan. Siap, matur suwun Mas Habibie, luar biasa. Terakhir gong kita dari Kaprodi, Pak Nanang. Iya Mas, maaf baru selesai sholat. Closing. Oke Mas, jadi yang saya harapkan misalkan di Latsar ini kan by program ya, ada beberapa hal yang memang sangat penting, salah satunya adalah pada konsentrasi jurnalistik ya. Di konsentrasi jurnalistik itu misalkan dari sarana prasarana kira kita kekurangan itu. Kalau di konsentrasi broadcasting saya yakin banyak sekali fasilitas-fasilitas kayak Suka TV itu di PPTD itu sudah banyak sekali, tapi pada konteks pada konsentrasi jurnalistik dari dulu dan sekarang memang yang ada fasilitas untuk untuk memupuk kompetensi atau kemampuan menjadi seorang jurnalis, mungkin fasilitasnya berupa di luar akademik, mungkin berupa berupa UKM yang termasuk dalam lembaga PES mahasiswa itu. Saya berharap nanti mungkin kita mencoba saya berharap Mas Irawan bisa membuat terobosan bagaimana sih membuat sebuah sarana atau prasarana yang memang nanti bisa menghadirkan fasilitas yang memang mampu memberikan pembelajaran terhadap kemampuan jurnalis yang memang nanti punya rasa KPI-nya. Yang kedua adalah mampu mengajarkan mahasiswa-mahasiswa yang mengambil konsentrasi jurnalistik itu agar lebih profesional. Itu saja Mas Irawan. Siap. Terima kasih Pak Nanang, luar biasa malam ini saya bahagia banget karena dapat ilmu banyak dari Pak Roza, Pak Sahlan, Mas Sinung, Mas Habibie dan Pak Nanang. Mudah-mudahan diskusi malam ini bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun prodi KPI dan umumnya untuk umat gitu agar lebih besar. Terima kasih sedaya ngapunten ganggu wektalipun, istirahatipun. Mugi-mugi berkah acara ini. Konduripun ngaturaken sugeng, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah di rumah, nggak perlu kondur.